ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بلغ مقاصدنا والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'dal hamdulillah, malam minggu keempat, tepatnya tanggal 24 Oktober tahun 2020, bertepatan dengan tanggal 7 malam 8 bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah. Alhamdulillah, bulan Rabiul Awal, bulan yang telah lahir ke alam dunia, ya, makhluk termulia dari seluruh ciptaan Allah Ta'ala, Nabi besar Muhammad SAW. Jasadnya, adapun ruhnya sebelum Allah ciptakan Nabi Adam 500 tahun. Allah telah menciptakan Nabi Muhammad SAW dari nur Allah. Tuh, dari nur Allah. Nabi Muhammad bukan ciptakan dari tanah, dari nur Allah. Makanya nggak bisa padam sampai kiamat. Nur Allah. Kan ini kan negara kita sedang diupayakan untuk memadamkan syariat Rasulullah. Nggak bakal padam. Rasulullah dari nur Allah. Allah Ta'ala kan zat yang gak mati. Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli alaihi wa ala alihi, setiap detik Nabi Muhammad SAW itu hidup di alam kuburnya. Per detik. Sampai sekarang. Makanya kita disuruh belajar ilmu yang menambah keyakinan kepada Allah. Tuh. Sekarang kita lagi ngaji kan? Ya dong? Kira-kira di tempat lain ada yang lagi sembahyang nggak? Ada nggak? Ada. Ada yang maghrib belum masuk sebagian wilayah. Ketika ada sembahyang wajib tasyahud akhir nggak? Wajib kan? Apa tasyahud akhir yang wajib? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atas semua wahai Muhammad SAW. Allahumma shalli ala alihi. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih, "Ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alaiya ruhi hatta arudda alaihi salam." Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun yang memberi salam kepada aku, melainkan Allah pasti kembalikan jasad aku ke tubuhku untuk aku menjawab salam orang tadi. Sekarang setiap menit ada yang sembahyang. Setiap menit. Anda punya keyakinan setiap menit. Coba, dalam 24 jam waktu sholat kita beda-beda. Iya. Ini sekarang nih ya, jam 7 kurang 20. Sekarang di Jawa Tengah udah Isya. Setengah 7 tadi itu di Jawa Timur udah Isya. Sebab waktu sholat kita sama Jawa Timur beda 24 menit. Dari situ udah perhatiin, berarti Rasulullah setiap menit hidup di kuburnya. Tuh, tidak ada seorang pun memberi salam kepada aku, kata Rasulullah. Ma min ahadin yusallim alaiya. Kenapa anda hafal tuh hadis? Kemarin anda sampaikan di khutbah Jumat. Jadi anda hafal. Tuh, kan kita marhaban tuh. Ya Nabi salam alaikum. Rasulullah jawab. Aneh nggak pernah dengar tapi yakin. Kenapa? Rasulullah dijamin kebenaran dari apa yang Rasul sampaikan. Nggak ada kata dusta. Jadi semua yang keluar semuanya kebenaran. Kalau seandainya kata itu maulid bid'ah, maka upaya orang-orang yang menggagalkan maulid sampai sekarang maulid udah hilang. Buktinya sampai sekarang maulid tersebar. Dia yang menyuarakan maulid bid'ah lalu pernah mampus dalam siksa Allah Ta'ala. Tuh, kebenaran nggak bisa dipadamkan. Kebenaran kembali kepada Allah. Tuh, ada sesuatu yang kembali kepada Allah binasa. Selain yang kaitannya kepada selain Allah pasti binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti binasa. Illa, kecuali sesuatu yang nggak binasa, yang sesuatu tadi dikembalikan niatnya, tujuannya, maksudnya ikhlas kepada Allah Ta'ala.
Makanya maulid nggak bisa dipadamkan. Kenapa? Yang pertama bikin maulid orang-orang ikhlas. Siapa? Salahuddin Al-Ayyubi radhiyallahu anhu rahimah. Kenapa? Untuk menyemarkan bala tentara salib saat itu melawan musuh Allah Ta'ala. Sehingga sampai sekarang nggak bisa dipadamkan. Bagaimana cara upaya orang kafir memadamkan maulid? Tentu nggak bisa. Tuh, kenapa? Nah, Rasulullah hidup. Kalau Rasulullah nggak hidup, ngapain ya Nabi salam alaika? Kan arti alaika atas nih. Berarti kalau dikata kamu aneh, sama orang yang di hadapan aneh. Parifai kamu baik, kan kamu tuh. Kalau orang ketiga yang diajak bicara namanya dia. Atau nya gantinya. Ini kamu. Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul salam alaik. Jadi orang yang mengharamkan, yang membid'ahkan maulid segala macam, berarti itu orang nggak sembahyang, nggak ngerti ilmu. Ente sembahyang assalamualaikum 5 waktu. Salam sejahtera atasmu. Berarti Rasulullah ada di hadapan kamu itu. Makanya orang-orang soleh, para waliullah, baik dari habaibnya maupun bukan, ya, dengan karunia Allah banyak di antara mereka yang mendengar jawaban Rasulullah. Wa alaikassalam ya Syekh. Ada yang jawab Rasulullah salam. Di antara wali besar Syekh Abdullah Sya'rani. Beliau setiap kali sembahyang dalam tasyahud akhir, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Rasul dijawab, waalaikumsalam ya Sya'rani. Lalu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahabat ratib, guru dari Habib Al-Haddad, beliau ketika sholat assalamualaikum dijawab waalaikumsalam ya Umar. Bayangin, bukan mimpi ya, bukan menghayal, kenyataan, sejarah tercatat. Nikmatnya atau ngerti apa berislam dalam ilmu. Kenapa? Dari waktu ke waktu keyakinan kita tumbuh. Nyata keangguran Nabi Muhammad SAW. Nyata kebenaran apa yang Rasul sampaikan dari wahyu Allah Ta'ala. Semuanya enak. Tuh ngerti? Jalanin dikit-dikit enak. Allahu Akbar. Nih diantaranya ini ada kebanyakan yang kita udah lalai. Kalau dibilang salah termasuk Anda salah. Kan kita masih belajar tentang riwayat Nabi Muhammad SAW. Iya dong? Bulan kemarin tentang syafaat uzma kan? Ya, Nabi Muhammad punya syafaat yang agung di hari kiamat. Saking agungnya itu syafaat, Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada orang kafir. Nah, lihat yang baru tumben ngaji kaget. Orang kafir sama Rasulullah bisa diberikan syafaat di neraka jahanam. Apa syafaatnya? Takhfifil adzab lil kuffar. Rasulullah meminta kepada Allah ringanin azabnya. Kenapa? Ini orang kafir di dunia enggak ngeganggu, enggak nyakitin, enggak ngerintangi dakwah agama. Bahkan ketika ada acara keagamaan di wilayah di mana orang kafir itu tinggal waktu di dunia, ini orang kafir ngasih tempat. Kan banyak di lingkungan kita kalau orang meninggal, orang kafir sediain bangku. Pak, duduk Pak, duduk Pak. Tuh ngerti? Tuh, orang kita yang ngaku Islam apa yang ngoci pintu. Banyak. Tuh ngerti? Tuh syafaat Rasul, syafaatul uzma. Nabi Adam nggak punya. Kalau syafaat yang lain sama Rasul punya. Kan syafaat buat para Rasul, buat para syuhada, buat ulama al-amilin, buat salihin. Tapi syafaatul uzma buat Nabi Muhammad SAW. Tuh, di antaranya Rasul memberikan syafaat kepada orang kafir di neraka, ya, min takhfifil azab, untuk diberikan keringanan siksanya. Ringanin siksanya. Terus kita udah masuk surga, Rasul masuk lagi ke surga. Rasul minta syafaat, apa? Ya Rasulullah tinggikan lagi derajatnya. Rasul minta kepada ya Allah angkat lagi derajatnya. Ya Allah jangan di tingkat itu dong nih apa umatku, tolong di tingkat yang lebih tinggi. Ya Rasulullah punya mandat habis itu dari Allah. Kan kita terakhir habis itu. Ya bulan lalu tuh. Nah ini pelajaran lanjutan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syah wa daraji ya Rasulullah. Allahumma ya bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Lanjutan ya. Jadi kita wajib meyakinkan bahwasanya Allah telah menutup akan para nabi-nabi dan rasulnya dengan teladan kita Nabi Muhammad SAW, dan beliau adalah imam dari semua para nabi, pemimpin dari semua para rasul, dan beliau paling utama, paling mulia dari seluruh makhluk Allah Ta'ala yang terdahulu dan yang terakhir.
Ya, dan juga beliau adalah pemimpin dari semua anak Adam, dan beliau juga manusia pertama yang nanti bumi terbelah ketika dibangkitkan dari kiamat. Dan beliau juga syariatnya abadi, menghapus semua hukum-hukum yang pernah datang di zaman nabi-nabi dahulu. Dan juga beliau Nabi Muhammad SAW manusia pertama yang memberikan syafaat dan yang dapat izin untuk memberikan syafaat. Dan beliau dikhususkan oleh Allah, diistimewakan oleh Allah dengan mendapatkan syafaatul uzma. Itu terakhir. Lanjutannya. Tuh, dan kita wajib meyakinkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diistimewakan oleh Allah bil kautsar, dengan telaga kautsar. Tuh, di Al-Qur'annya ada. Inna a'tainakal kautsar. Apa itu kautsar? Kautsar adalah itu haud, dia telaga. Tuh, tuluhu, panjangnya itu telaga, masiratu khamsi mi'ati amin. Perjalanan jangan jalan kaki 500 tahun. Nih telaga danau nih segi 4. Tuh, dari sini ke sini, jadi kita bisa di sini nih. Ini telaga Nabi Muhammad nih. Kita mau tahu ujungnya mana? Kalau Anda ada di ujung hook sini dari 4 persegi telaga, mau jalan sampai ujung sono, 500 tahun baru sampai. Lalu dari sono ke sono, lebar tuh. Ini kan panjang, jalan 500 tahun baru sampai. Saat API, jangan ukur apa yang Rasul sampaikan dengan akal Anda. Ini Allah Ta'ala yang memberikan karunia kepada Rasulullah. Tuh, jalan. Kan Rasulullah nggak bohong. Ini Rasulullah yang jelasin. Tuh, dari sini ke sono 500 tahun. Dari sono ke sono 500 tahun. 500 tahun 500 tahun. Tuh. Dan di pinggir-pinggirnya kata Rasulullah, akwab, ada gelas-gelas kecil. Ka'ada di nujubis sama. Jumlah gelas-gelas kecil itu sebanyak bintang di langit. Saya bisa hitung bintang, kadang mampu. Kali kita pakai ekonomi. Tuh, jadi ini telaga. Tuh. Itu buat Rasulullah ya. Tuh. Itu apa? Allah telah khususkan Rasul dengan mendapatkan telaga. Memiliki telaga. Dan di Al-Quran diabadikan oleh Allah, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Apa? Itu haud, telaga. Yang panjangnya itu tadi itu 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun. Tuh, dan di situnya ada gelas sebanyak bintang di langit. Ma'uhu, air dari telaga tadi, abyad minal laban, lebih putih dari susu. Warna airnya, warna air telaga. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Wa abarat minal thalaj, dan lebih dingin dari salju. Air telaga Rasulullah. Hanya orang mukmin yang bisa minum. Lain dari itu kagak. Dan orang akan meminum telaga itu ketika dia selamat menjembatani jembatan Shiratal Mustaqim. Karena setelah jembatan baru ada telaga Rasulullah. Dan Rasulullah ada di situ. Kenapa? Untuk Rasulullah tuangkan tuh. Jadi begitu kita selamat menjembatani Shiratal Mustaqim, tuh kita disuruh ambil gelas. Rasulullah yang cendeng toke diminum. Tapi suatu waktu Rasul taruh gelasnya. Centong ditaruh Rasulullah. Rasul ambil itu air telaga dengan telapak tangan. Kata Rasulullah, iftafat, buka mulut kamu. Diminumin dengan tangannya yang mulia. Umat-umat lain bengong. Ya Rasulullah, engkau telah memberikan minum kepada kami dengan engkau centong air dengan alat tadi, lalu engkau berikan di gelas kami. Kenapa kok dia lain? Engkau berikan dengan telapak tangan. Ada ulama ummati. Dia adalah ulama dari umatku. Engkau ngerti sembahyang dari dia. Engkau ngerti haram-haram dari dia. Kau ngerti? Engkau jadi tidak berbuat hal-hal yang itu merugikan kamu. Enggak zina, enggak ngebunuh, enggak mabok. Dia yang terangin ilmu agama yang aku bawa dari Allah. Sehingga dia punya beban. Kenapa? Dia harus jujur menyampaikan ilmu tadi kepada kamu. Kau ngerti? Karena engkau bisa ibadah kepada Allah. Engkau bisa bersalawat kepada aku waktu di dunia. Karena penjelasan ilmu ulama ini. Sehingga di hari ini aku berterima kasih kepada dia dengan aku berikan minum kepada dia lewat telapak tanganku. Ulama sekarang kagak dijual tuh. Nikmat yang bakal didapat abadi dia jual tuh dengan pangkat, dengan cari muka sama pejabat. Tuh ulama sekarang. Kenapa? Emang waktu belajar niatnya haram. Niatnya dunia. Tuh, niatnya dunia, niatnya memang pengen jahanam, niatnya naudzubillah. Tuh sehingga jelas-jelas ini batil dibelain.
Jelas ini melecehkan agama, didukung. Tuh, itu lebih dulu Allah siksa ketimbang para penyembah berhala. Wa fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzaban min qabli ubadil watan. Setiap orang yang berilmu dengan ilmunya tidak diamalkan, dia Allah Ta'ala masukkan lebih dulu ke neraka jahanam sebelum para penyembah berhala. Kesian. Anda bangga dengan jadi orang berilmu ya? Bangga dengan kiai ya? Kesian. Hadis Rasulullah pasti itu ada ada ancaman, ada kabar gembira. Jangan Anda terangin dong hadis keutamaan orang berilmu. Tuh, terangin juga ancaman ke orang yang berilmu yang enggak mengamalkan ilmunya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hei orang beriman, kalian jangan cuma bisa berkata-kata apa yang kalian enggak bisa amalkan. Kalian enggak tahu murka Allah besar buat orang berilmu yang enggak mengamalkan ilmunya. Arti mengamalkan ilmunya bukan berarti lo malam tahajud. Bukan. Arti mengamalkan ilmunya Anda katakan yang hak itu hak apapun risikonya. Dikatakan Anda mengamalkan ilmu, katakan yang batil itu batil. Katakan pemimpin ini zalim menyengsarakan rakyat. Jangan Anda bilang dia orang soleh dong. Jangan Anda bilang ini pemimpin Naksara Umar bin Khattab, mustahil. Nggak ada sampai kiamat pemimpin seperti Sayyidina Umar, nggak ada. Sayyidina Umar baju gamisnya 12 tambelan. 12 tambelan karena bolong. Itu Sayyidina Umar. Tuh nanti ketika ditanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, mali araka?" Apa nih yang kami lihat engkau? Tunggu nanti. Enggak tidur di siang hari, lalu di malam hari engkau memperhatikan apa rakyat-rakyatmu dan segala. Kapan ente tidur? Dia bilang, "Lau anamu bin nahar dayatu amra ra'iyati." Kalau ane tidur siang hari, ane mengabaikan urusan rakyat. "Lau nimtu bil lail dayatu haqqa rabbi." Tapi kalau ane tidur di malam hari, ane mengabaikan Allah Ta'ala untuk yang memerintahkan aku untuk beribadah. Itu sudah Umar. Tidur di bawah pohon, lagi sela-sela kerja, ngatur pemerintahan segala macam, istirahat sejam 2 jam cukup. Lalu memperhatikan rakyat dan segala macam. Sehingga pada suatu hari ada salah seorang sahabat sama Sayyidina Umar dikeluarkan dari posisinya. Dia saat itu Sayyidina Umar tunjuk jadi wali kota. Pada saat itu si wali kota datang ke Madinah. Fadakhala baita Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Lalu si wali kota ini datang ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Tuh nanti, wa kana yal'ab bisibyan. Sayyidina Umar lagi main-main sama anak-anaknya. Sama anak dia, sama cucu dia, sama ponakan dia, lagi main-main. Tuh nanti, wasibyan yal'ab ala batni. Anak-anak Sayyidina Umar sebagian ada yang naik ke perut. Tuh, wali kota datang. Kan presidennya Sayyidina Umar, dia wali kota di suatu tegak ditugasin. Tuh nanti, begitu dia masuk, nih Sayyidina Umar lagi begini, contohin. Kita juga ngalamin, alhamdulillah, berarti kita orang yang punya sifat seperti Sayyidina Umar. Nih, lagi tidur gini nih, kita lagi begini, anak kita naik, nih injak sini, kita gitu, endem takde, ya kan? Ya benar nggak? Kenapa? Ngekirain anak. Datang nih si wali kota, ya Amirul Mukminin, atau kalau ada di sidang, ente pemimpin, ente berbuat begini kepada anak ente main-main. Lalu anak ente ada naik ke perut, ada naik ke kaki, main sama. Lalu sama begini, anak naik. Anak sama orang tua yang ngalamin, anak naik. Tuh, bek. Kan dia anak. Iya, udah. Kata orang, ya Amirul Mukminin, li asyratu aulad. Wahai Amirul Mukminin, anak punya anak 10. Walam ugabbil ahadan minhum. Satu pun anak kita tidak pernah. Fa'azala Umar. Langsung sama Sayyidina Umar dia inserkan dari jabatan. La tarham bi ahli wa uladi wa kaifa tarham bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente yang anak jadi wali kota di sebuah daerah. Ente sama keluarga ente enggak punya sifat rahmat. Ama anak ente dari daging ente enggak punya sifat belas kasih. Bagaimana mungkin ente peduli dengan urusan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ente mulai sekarang mencopot dari jabatan. Tuh pemimpin. Orang sekarang pemimpin enggak. Siapa yang orang-orang yang bisa yang bisa memperkuat posisi gue dengan kezaliman, lo gue angkat jadi pejabat di suatu daerah. Sekarang begitu. Ama agama kebaca semua kehidupan yang berjalan di alam dunia. Kebaca. Tuh ngerti? Itulah yang berilmu para berkhianat. Khianat, mereka dapat duit. Dapat duit. Dulu Anda sebelum Omnibus Law Anda protes ya.
Kan ada tuh ketua organisasi besar Islam tuh. Tuh, buat statement, Anda kan lihat. Tuh, wah dia nggak setuju dengan Omnibus Law. Kemarin hari Rabu, pemerintah kita cucu kandung Nabi Musa. Oh, betul terima duit. Kemarin protes belum terima duit. Udah gitu aja, kebaca. Oh, Anda bisa menisbatkan orang zalim dengan cucu Nabi yang Allahu Akbar. Na'udzubillah. Jadi dunia bisa membalikan iman seseorang ya, yang tadinya beriman sebentar jadi kafir. Boleh dengan ucapan, boleh dengan dukungan, boleh dengan simpatik, boleh dengan wallahu a'lam bissawab. Jadi sehingga apa? Innad dananir wad darahim fil amakin kulliha. Nih uang. Tunggu deh, semua berperan di semua lini kehidupan manusia. Fahiyas silah liman arada qital. Uang bisa jadi peluru tajam. Uang bisa jadi senjata api bagi siapapun orang yang dengan kemampuan uangnya untuk memerintahkan bunuh dia. Fahiyal lisan liman arada fasahatan. Tapi uang juga bisa menjadi lidah bagi orang yang ditunjuk. Ente bela bahwa begitu sesungguhnya pemerintah ini peduli sama rakyat. Kasih duit 1 miliar. Bilang, ini semua demi kepentingan rakyat. Ini demi kesenjangan rakyat. Ini demi menusahkan kemiskinan. Iya, biar ada orang miskin. Maksudnya biar mati aja. Tuh, sama agama kebaca. Jadi orang yang dengan kata-kata yang begitu pintar dia bersilat lidah, memberak kezaliman, mendukung kedoliman, yakinkan ada uang yang udah masuk ke mulut dia. Sehingga demikian pandai dia bersilat lidah. Kalau ada orang dengan kekuasaannya mampu menindas orang dengan jabatannya, dengan pengaruhnya, dia bunuhin orang, yakinkan dia udah terima uang. Itu agama. Kebaca semua kelicikan manusia dengan agama. Makanya jangan sampai agama diterapkan ajarannya. Kenapa? Karena kebusukan para pejabat ketahuan dengan agama. Kalau ada, ya, tahu ngerti? Kriminalisasi itu orang. Penjarakan dia. Cari kasus, ngerti? Supaya dia masuk dalam bui. Kenyataan kok. Kalau agama enggak nyata dalam kehidupan, kita keluar dari agama. Tuh, harus begitu. Tuh, tapi agama nyata. Kenapa? Karena agama untuk dibuktikan pengamalan di alam dunia. Sebab di akhirat udah nggak ada pengamalan. Di akhirat hanya ada 2 kemungkinan. Pahala atau dosa. Syurga atau neraka. Tuh, jadi pengamalan di dunia. Laksanakan di dunia apa yang Rasul tuntun, apa yang Rasul bimbing. Jalankan. Anda buktikan nyata. Tuh deh, kehinaan bagi orang yang menghindar dari tuntunan Rasulullah. Kesenangan, kebahagiaan bagi orang yang ikuti bimbingan Nabi Muhammad SAW. Tuh deh, entah di akhirat dia yang di dunia ikuti bimbingan Rasul, dia rasakan nikmat dan bahagia abadi. Yang enggak dengar kata dengan bimbingan Rasulullah, dia yang akan merasakan hidup yang menderita, yang tak ada makhluk menolong buat dia dalam neraka Allah. Nyata pasti. Tuh, jadi dia punya Kautsar. Tuh, warnanya lebih putih dari susu. Dinginnya lebih dingin dari salju. Manisnya lebih manis dari madu. Manisnya. Faman syaribahu syarbatan. Siapa-siapa orang, boleh laki, boleh perempuan, meminum dari air telaga itu dengan dituangkan dari Rasulullah, lam yazma' ba'dahu abada. Dia tidak akan lagi pernah merasa dahaga selama-lamanya. Jadi belum masuk surga udah nggak haus. Bagaimana masuk surga? Karena itu telaga ada di pas setelah jembatan. Pas Rasulullah. Sebagaimana bulan lalu Anda bilang, Rasulullah kata Rasulullah, cari aku di salah satu 3 tempat di hari kiamat. Pertama, indal mizan. Kedua, indal sirat. Ketiga, indal haud. Tuh kata Rasulullah, aku tidak mungkin tidak ada di 3 tempat ini. Jadi kalau kalian di hari kiamat dalam keadaan sulit, dalam keadaan huru-hara yang mengerikan, carilah oleh kalian aku ini di salah satu 3 tempat. Cari aku di mizan, timbangan. Tuh, kalau kalian nggak dapatkan aku di timbangan, cari aku di jembatan. Yang di situ manusia pasti akan menaruh kakinya. Kalau kalian nggak dapatkan aku di situ, cari aku di telaga. Karena di hari kiamat aku tidak mungkin tidak ada di salah satu 3 tempat ini. Pasti ada. Tuh, di antara Kautsar itu telaga. Apa sih Kautsar? Nahrun fil jannah, sungai yang ada di surga Allah Taala. Warnanya lebih putih dari susu. Rasanya lebih manis dari madu. Dinginnya lebih dingin dari salju. Orang yang udah selamat lewati jembatan, tuh nanti nggak bakal masuk surga dulu, minum itu dulu. Yang tuangin Rasulullah mulia amat. Itulah kemuliaan. Tuh nanti dituangin Rasulullah. Minum.
Sejak itu nggak pernah aus selama-lamanya. Nggak pernah aus. Terus apalagi wabil wasilah. Dan juga kita wajib yakinkan bahwasanya Allah Ta'ala telah mengistimewakan Nabi Muhammad SAW dengan apa? Al-wasilah. Nah ini kita 5 waktu bisa dapat menggunakan al-wasilah. Tapi sayang di antara kita banyak mengabaikan hal ini. Rasul yang jamin, sallallahu alaihi wasilah. Kalian umatku, minta oleh kalian kepada Allah, buat aku al-wasilah. Wasilah apa sih wasilah? Wahia a'la darajatin fil jannah. Wasilah itu dia adalah suatu tempat yang paling tinggi di dalam surga Allah. Jadi surga kan banyak tingkatannya. Yang paling tinggi namanya wasilah. Itu satu-satunya tempat tertinggi dan hanya diisi oleh satu orang. Kata Rasulullah, kalian mintakan kepada Allah, biar itu tempat buat aku. Padahal udah pasti buat Rasulullah. Tapi Rasul tawadu, diajar untuk kita berdoa kepada Allah. Tunggu nanti ya, ketika tempat itu Allah berikan kepada aku yang akan memberikan syafaat buat kalian di hari kiamat yang bikin mengerikan. Makanya kata Rasulullah, tunggu barang siapa yang membaca doa azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta ya arhamar rahimin wajabat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Wajib syafaatku buat dia di hari kiamat. Banyak kan orang kita nggak hafal doa azan. Bahkan di antara kita ada yang azan ngobrol. Padahal azan punya hak. Rasul yang kasih tahu, azan punya hak. Apa hak azan? Jawab sebagaimana yang dikatakan oleh yang azan. Tuh ngerti? Idza qala al-mu'adzin faqulu kama yaqulu al-mu'adzin illa fi hayalatain, kecuali kata Rasul dalam 2 hayya. Tuh, jadi ketika kalian dengar azan, idza sami'tumul azan faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin illa fil hayalatani. Tuh ngerti? Fa innahu taqulun hayya 'alal salat falah faqulu la haula wala quwata illa billah. Tuh, jadi kalau ada orang azan kata Rasulullah, kalian dengar azan, jawab katakan oleh kalian seperti yang orang azan itu katakan. Kecuali dalam 2 hayya. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Maka yang kalian katakan la haula wala quwata illa billah. Tsumma shallu 'alayya. Kemudian setelah itu kalian berselawat kepada aku. Tuh, jadi habis azan jangan langsung Allahumma rabba, salawat dulu. Tuh, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah. Tuh, sampai ar-rahman rahim. Kata Rasulullah, orang yang baca itu habis azan, wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Wajib syafaatku milik orang itu dari kiamat. Artinya apa? Buat dia dapat hari kiamat. Wajib apa? Iya, Rasulullah dusta. Tuh, kita itu aja nggak ditekankan untuk diamalkan. Ringan itu. Tuh, padahal itu ringan. Dan itu hari-hari kita alami. Taruh deh subuh kali telat, insya Allah zuhur dapat. Tuh, ngerti? Taruh zuhur kita nggak dengar azan karena di kantor lagi sibuk. Tuh, ngerti? Sehingga apa? Karena gedung kita agak jauh dari masjid yang di kampung situ. Mungkin asar dengar. Mungkin maghrib dengar. Mustahil dalam sehari kita nggak dengar azan dalam 5 waktu, mustahil. Berarti ada celah tuh untuk kita berbuat hal-hal yang nanti syafaat kita dapat dari Rasulullah. Apa baca doa azan? Tuh, Allahu akbar ya Rabb. Orang sekarang enggak habis azan langsung qomat. Ajaran siapa? Wallahu a'lam bishawab. Maka ajaran Rasulullah tetap enggak akan padam. Meskipun manusia dari ujung dunia sampai ujung dunia berupaya memadamkan, enggak bisa. Tuh, karena yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka orang-orang kafir, majusi, Yahudi, Nasara, yuridun, selalu berkehendak, selalu berkeinginan, liyutfi'u, untuk mereka padamkan nurallah, cahaya Allah. Arti cahaya Allah itu syaratnya Muhammad SAW. Wa ya'ballah, tapi Allah telah enggan untuk mempernyatakan apa yang mereka inginkan dalam kalimat illa wa yutimma nurah, melainkan Allah telah tetap berkehendak untuk syariatnya senantiasa dikenali oleh dunia sentera. Nyata. Semakin digenyang itu Islam, semakin banyak yang masuk Islam. Iya loh, kewalahan orang kafir. Nyata kan begitu.
Semakin Islam disodotkan, semakin banyak hamba yang Allah bukakan hidayah taufik. Semakin banyak pula nongol orang-orang munafik yang selama ini seakan Islam. Iya loh nyata. Tetap agama Allah abadi sampai kiamat. Dan gak ada makhluk dari zaman Nabi Adam sampai kiamat yang mampu memadamkan ajaran Allah. Gak ada mampu. Apa? Yang punya Allah. Bagaimana mungkin dia bisa memadamkan ajaran Allah? Kan ajaran saya punya Allah. Inna dina indallahi al-Islam. Kerahkan deh kekuatan Anda. Seberapa mampu sih Anda menahan Israel ketika datang? Kan gak mampu. Datang Israel, kekuatan Anda semuanya hilang. Yang ada nganga, bengong. Tetap dicawat sama Israel. Mati. Siksa kubur. Siksa alam barzah. Siksa hari kiamat. Neraka jahanam abadi. Siapa yang tolong? Nggak ada. Na'udzubillah. Jadi kita wajib yakinkan bahwasanya Allah Ta'ala telah mengistimewakan Nabi Muhammad SAW dengan syafaatul uzma, dengan telaga Kautsar, dan dengan al-wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah adalah a'la darajatin fil jannah. Dia ada kedudukan yang paling tinggi yang ada dalam surga Allah. Semua surga tinggi, yang paling tinggi namanya al-wasilah. Itu tempat yang hanya Allah siapkan buat satu orang. Ngerti? La'alli an anala tilkal makan. Semoga aja kata Rasulullah, biar aku yang menempati tempat itu. Itu tawadhu Rasulullah namanya. Merendah diri. Sallallahu alaihi wasilah. Kalian mintakan kepada Allah buat aku agar itu wasilah tidak Allah berikan kecuali kepada aku. Ngerti? Maka kata Rasulullah, barang siapa yang memintakan itu kepada aku, wajabat lahu syafaat. Wajib syafaatku buat dia di hari kiamat. Allahu akbar, dahsyat. Wa bi ghairi dzalika, dan juga banyak lagi hal-hal lain yang Allah istimewakan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Terlalu banyak yang enggak disebutkan di sini. Itu aja udah Masya Allah. Dahsyat. Yang paling berat Rasulullah memberikan syafaat. Ini di kitab namanya kitab Bismillah, Tadzkiratul Qurtubi. Anda baca itu kitab. Yang paling berat, yang dan ceritain yang durhaka orang tua ya, yang Rasulullah bolak-balik 2 bulan lalu kalau salah itu. Iya, Rasulullah tuh lihat ada orang-orang dari umatnya di neraka jahanam. Dalam gosong badannya dengan siksa api. Rasulullah memintakan syafaat kepada Allah, nggak dapat izin. Kenapa? Allah telah akan keluarkan mereka dari neraka dengan syafaatmu kalau orang tua mereka ridho. Ya Allah, di mana orang tua mereka? Di dalam surga. Sama Allah telah unjukin. Tuh di surga anu. Tingkat anu. Namanya anu. Datengin sama Rasulullah. Hei kalian umatku. Anak-anak kalian di neraka jahanam. Mereka dalam siksa. Tunggu. Dan aku mintakan syafaat kepada Allah. Tapi Allah telah nggak izinkan aku untuk memberikan syafaat. Sehingga kalian ridho kepada mereka. Ayo kalian ikut kepada aku. Tunggu. Untuk kalian berikrar bahwasanya kalian ridho kepada mereka. Mereka bilang, ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah. Maafkan kami ya Rasulullah. Kami belum bisa meridhoi anak-anak kami. Karena mereka telah membangkang saat di dunia. Kami nggak pernah menyuruh mereka hal-hal yang merugikan. Kami suruh mereka untuk berbuat baik, untuk ngaji, untuk segala macam. Tapi mereka terus melawan dan ngebangkang. Bahkan di antara anak-anak kami mungkin ada yang mukul kami ya Rasulullah. Mungkin ada yang nyakiti kami, ada yang ngejual harta kami. Yang itu semua kami nggak kuat, ya Allah, sakit hati. Rasulullah minta lagi kepada Allah, ya Allah, tolong lembutkan hati orang-orang tua ini. Untuk mereka punya rasa iba anak-anaknya dalam siksa. Doa Rasulullah. Rasul jumpain lagi. Tolong kalian ikut aku. Begitu ikut tetap masih sakit hati. Begitu ngeliat anaknya dalam neraka, tetap masih kebayang rasa sakit hati. Nggak kuat. Rasulullah berdoa lagi sama Allah. Agar Allah telah memberikan rasa iba, rasa rahmat yang itu sifat orang tua kepada anak-anak. Anak-anaknya di neraka teriak, ibu, bapak, maafkan kami, ridhoin kami. Ibu, udah Rasulullah terus mohon sama Allah. Nah, pangkatnya tuh. Karena kedudukan pangkat Rasul di mata Allah. Udah akhirnya, ya Rasulullah, kami maafkan segala apa yang anak kami perbuat kepada kami dari bentuk menyakiti dan melukai. Ya Allah, engkau menyaksikan apa yang orang-orang tua ini katakan. Maka tolong Allah keluarkan mereka dari neraka. Keluar. Syafaat Rasulullah. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Dia punya pangkat, dia punya kedudukan. Yang enggak Allah berikan kepada Nabi-Nabi dan Rasul lain. Makanya kita yang masih bisa beramal sama orang tua jangan kurang ajar.
Jangan sekali-kali kita mendahulukan istri ketimbang orang tua. Buat suami ya, buat laki-laki, jangan coba-coba. Tunggu deh. Jadikan orang tua itu nomor satu ketimbang istri dan anak Anda. Tuh, dengan tidak mengabaikan anak istri. Buat kita laki-laki, tidak putus bakti kita kepada orang tua, meskipun kita berumah tangga. Tapi buat seorang istri, buat seorang perempuan, ketika dia dinikahi oleh laki-laki, maka kedudukan orang tua di mata si istri nomor 3. Jadi seorang perempuan yang berstatus istri, ketaatan dia yang wajib pertama kali kepada Allah. Kedua kepada Rasulullah. Ketiga kepada suami. Semasa ketaatan kepada suami tadi nggak ada dalam bentuk pelanggaran syariat. Baru kalau emang itu ke orang tuanya. Tuh, jadi perempuan yang udah sebagai istri, orang tua dia nomor 3, nomor 4. Tapi kalau laki nggak bisa. Meskipun Anda jadi seorang suami dari istri yang Anda nikahi sah, lalu punya anak, punya segala macam, tetap yang wajib Anda taatkan pertama Allah. Kedua Rasulullah. Ketiga orang tua Anda. Baru istri dan anak-anak Anda. Dan orang-orang yang masih ada hubungan kerabat. Baru umumnya semua saudara Anda seagama. Sehingga kebanyakan orang kaya sekarang kenapa hidupnya nggak berkah? Orang tuanya diabaikan. Nyata. Bahkan ada di antara orang yang agak sedikit mampu, dia dititipkan orang tua di panti jompo. Ya Rabb, astagfirullahaladzim. Na'udzubillah. Keberkahan model apa? Kebaikan model apa buat seorang anak hanya dengan kekayaannya, dia nggak mau ngurus orang tuanya. Dititipkan. Ternyata banyak dalam kehidupan. Seram amat itu. Padahal, ya nggak ada orang merawat orang tua, ya melebihi masa orang tua merawat kita. Udah paling umur, paling banyak orang ngerawat orang tua, paling banyak ya 5 tahun. Paling banyak. Kan selagi dia masih segar, dia nggak menyusahkan anak. Tahu nggak sih? Kapan orang tua atau butuh didampingi oleh anak? Ketika udah nggak punya kemampuan apa-apa. Tahu nggak sih? Ibarat kata sakit, tempat tidur, dan segala macamnya. Paling 2 tahun. Tuh, tapi orang tua kita dari mulai hamil, dari mulai ngidam. Tahu nggak sih? Makan nggak enak, ini nggak cocok, bau ini muntah, segala macam. Belum pas hamil mau gede segala tidur nggak bisa tengkurap, miring susah, ini susah. Lalu ketika melahirkan taruhannya nyawa, antara hidup dan mati. Dia punya pilihan. Kalau emang harus mati di antara aku dan aku lebih ridho aku yang mati, anakku hidup. Itu juga orang tua. Lalu setelah lahir dia tetein, yang sempurna 2 tahun, dia rawat. Dia lebih ridho dia dirinya dalam nyamuk segala macam asal anaknya terselamatkan dari gigitan nyamuk. Itu orang tua. Tuh, sehingga salah seorang sahabat Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umar. Dia anak Sayyidina Umar. Pada suatu hari beliau lagi tawaf di Ka'bah. Tawaf umrah bukan haji. Tahu-tahu dia ketemu dengan anak muda. Tahu nggak? Dan di punggungnya ada ibunya. Ada ibunya lagi digendong karena ibunya udah nggak bisa jalan. Itu dari negeri yang jauh ke Mekah. Dia gendong ibu dari kampung halaman. Kurang lebih taruh deh, kalau kita bilang Jakarta Cirebon taruh deh. Dia gendong, kan dulu kagak ada gokar. Dia gendong ibu. Dia gendong. Cebok dicebokin, mandi dimandiin, semuanya diurusin. Dia sampai ke kota Mekah melakukan ibadah entah haji atau umrah. Saat dia lagi tawaf, dia ketemu Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu begitu dia tahu ini anak Sayyidina Umar bin Khattab yang namanya nggak asing karena satu di antara ulama sahabat berilmu dia. Ya Ibn Umar, wahai putra Umar bin Khattab, ara'aita anni ajzi walidati? Bagaimana pendapatmu? Apakah cukup buat aku dengan menggendong ibuku dari kampung halamanku dan aku rawat dia, aku mandiin dia? Apakah cukup? Bagaimana pendapatmu? Apakah cukup buat aku untuk membalas jasanya? Wallahi walau wala talgatan wahidah. Ente anak muda. Ente bilang apakah cukup buat ente untuk membalas jasa ibu ente? Karena ente gendongnya. Demi Allah, sekali ngedamnya saat dia melahirkan kamu belum terbalas. Demi Allah, wallahi lan tajziha abadan walau talgatan wahidah. Demi Allah, kamu gak akan mampu membalasnya. Jangan kata begini, satu kali dia ngedam saat melahirkan kamu gak mampu membalas. Tuh ibu.
nggak ketolong. Rasulullah susah sumbang membela orang-orang yang neraka jahanam karena durhaka sama orang tua. Anak nakal ngalamin, cuma insya Allah orang tua nggak sakit hati. Nakal, kita nakal wajar. Nanti ya, kan yang dimaksud durhaka kan orang tua sampai luka, sampai sakit hati, perasaannya teriris-iris. Tuh ngerti? Kita nakal insya Allah semua ngalamin. Tuh ngerti? Cuma kan nakal satu nakal wajar, nakal masih umur kanak-kanak, udah mulai SMA mungkin udah berkurang. Tuh ngerti? Paling lama sedikit dah. Tapi anak sekarang dipanggil sama orang tua nggak dengar gara-gara game. Tuh ngerti? Udah gitu dipanggilnya bukan hal yang nggak bagus lagi, hal bagus. Randy tuh makan tuh nasi, emak udah ceplokin telur, nggak nyaut nggak apa. Anak sekarang pengaruh game online itu yang di tangan. Tuh ngerti? Begitu emaknya kesibukan lihat nasi masih utuh, baru udah teriak, adik, iya mak tunggu tangguh. Ayo, tuh anak sekarang lihat pengaruh game online dan sejenisnya. Tuh, kadang kita sendiri orang tua tuh yang memenuhi sarana anak berbuat demikian. Tuh, kita kan yang beliin handphone. Kita kan yang siapin datanya. Kenapa itu? Anak kan belum kerja, masih sekolah. Dari mana dia punya duit beli data? Kita. Nah, kenapa kita sendiri yang disusahkan dengan perilaku anak? Wa ghairi dzalika minal khususiyat. Dan masih banyak lagi dia Allah istimewakan Nabi Muhammad SAW ya, dengan keistimewaan yang keistimewaan tadi Rasul lain, Nabi lain gak dapat. Hanya buat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Tuhan Muhammad dapat keistimewaan yang Allahu Akbar. Dan nanti di surga, maaf ya, Nabi Muhammad baca Quran. Tuh ngerti? Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Daud dulu. Itu Nabi Daud suaranya merdu itu. Suara Nabi Daud merdu itu. Tuh ngerti? Tuh, udah orang udah keasikan. Tetoh hening sesaat. Tentu baru mulai suara Al-Quran merdu, lebih enak dari Nabi Daud, tercengang ahli surga. Ternyata yang bawa Rasulullah SAW. Allahumma salli alaihi wa alihi. Nabi Daud aja mereka udah teriang-iang dengan kemerduan. Nabi Muhammad yang baca. Lalu setelah itu hening lagi. Tahu terdengar suara Quran. Siapa? Zat yang berfirman sendiri yang berkata itu Al-Quran. Lebih nikmat lagi. Tuh, jadi nggak ada berlalu di surga sesaat, melainkan saat demi saat bertambah kenikmatan. Misalnya, ini sekarang jam 7.20. Ini orang surga dalam nikmat yang Allahu Akbar. Dari 7.20 kan berjalan 7.21. Di menit 21, nikmat lebih besar daripada nikmat yang 20. Tuh, jadi setiap menit yang dilalui ahli surga, nikmatnya bertambah. Dan tidak sama dengan nikmat sebelumnya. Nikmat nih, kita lagi merasakan nikmat di menit ke-20. Allah, belum hilang tuh nikmat yang di menit 20. Datang nikmat yang lebih nikmat lagi dari menit yang ke-20. Ribuan kali lipat. Belum hilang tuh nikmat yang di menit ke-21. Ya, masih kita nikmati. Datang lagi nikmat di menit ke-22. Yang jauh lebih nikmat dari menit yang ke-21. Terus begitu. Abadal abidin wa daharat dahiri. Abadi selama-lamanya. Terus tak ada akhir baginya. Sama ahli neraka jahanam. Begitu dia dimasukin, dia rasakan derita yang na'udzubillah. Derita belum hilang, tambah lagi derita yang lebih dahsyat dari derita sebelumnya. Terus begitu. Menit demi menit. Loh, makanya disuruh menderita sesaat di dunia. Untuk tidak lagi anda mengalami derita 2 kali di akhirat. Apa? Pegang agama. Tuh, tegar dengan apa yang mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ikuti orang-orang alim soleh di zaman kalian tuh deh. Yang kalian lihat dia tidak ada kesesatan dalam penyampaian ilmunya. Ikuti dia. Terima pandangannya. Dan yakinkan tidak ada kebenaran anda terima enak di kuping. Nggak ada. Semuanya sakit. Semuanya nggak enak. Tapi coba simpan. Lalu upayakan untuk laksanakan. Ikhlaskan perbuatan. Anda rasakan kebahagiaan yang tak bisa diukur dengan dunia beserta isinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah Al-ma'bud
في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini kalau anda tambah waktu 7 menit boleh gak? Boleh gak? Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. 7 menit anda minta, insya Allah setengah 8 kelar. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketemu lagi gampang lokasi. Ente pada ridho sih. Wa an jama'atin sahabat radhiyallahu anhum qalu. Dari apa sekelompok para sahabat Nabi Muhammad SAW. Termasuk Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Tuh, ya. Dari sekelompok sahabat Rasulullah yang jumlahnya banyak, galu mereka berkata, bainama Nabi SAW fil masjid, di antara waktu-waktu yang Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi, sedang ada di masjid bersama sahabat, termasuk Sayyidina Abu Bakar ada di situ, Sayyidina Umar ada di situ. Udah, saat Nabi ada di masjid, ya waktu-waktu Nabi sedang berada di masjid bersama para sahabat, idz dakhala alaihi a'rabiyyun, tiba-tiba muncul masuk ke masjid, yang di masjid ada Nabi, harus sekelompok sahabat yang nggak tahu jumlahnya berapa, datang tuh masuk ya ke perkumpulan yang di situ ada Muhammad SAW dan tempatnya di masjid. Siapa yang masuk? A'rabiyyun, orang Arab Badui, Arab gunung. Fagala, selaya orang Arab gunung ini begitu masuk masjid dia berkata, Assalamualaikum ya ahlal izz syamikh wal karam al badhikh. Salam sejahtera. Jadi masuk dari pintu, Rasul di dalam dengan sekelompok sahabat. Ini seorang Badui masuk dari pintu, salam sejahtera buat kalian seluruhnya. Siapa? Ahlal izz syamikh, manusia-manusia yang demikian kokoh kemuliaannya di mata Allah. Kalian orang-orang mulia yang kemuliaan kalian asyamikh, kokoh. Wal karamil badih, dan kalian ada orang-orang mulia yang demikian tegak. Fa ajlasahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala fa ajra Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bainahu wa bain Abi Bakar radhiyallahu anhu. Tahu-tahu Nabi Muhammad SAW begitu ini orang masuk dengan mengucapkan salam yang demikian Allahu Akbar, bahwasanya Rasulullah dan orang-orang yang bersama beliau selama ini dari para sahabat, mereka ada orang-orang yang demikian kemuliaannya demikian tinggi. Tuh, ya, kemuliaannya demikian kokoh dan kemurahannya demikian Allahu Akbar, enggak lagi diragukan. Maka Nabi Muhammad SAW ajlasahu, mendudukkan orang itu, memberikan tempat duduk buat orang itu antara Rasulullah dengan Abu Bakar. Kan Rasulullah kalau duduk apa-apa pasti sebelah Abu Bakar, pasti sebelah kanan Rasulullah Abu Bakar. Makanya Abu Bakar tuh orang yang amat sangat diakui oleh Rasulullah. Tuh ngerti? Orang yang tahu kemuliaan yang orang berikan kepada orang lain itu Abu Bakar. Karena Abu Bakar pernah duduk sama Rasulullah. Tuh ngerti? Tahu-tahu Imam Ali datang. Yang sahabat udah memenuhi masjid. Imam Ali cari-cari tempat. Tuh ngerti? Tuh, ternyata nggak ada tempat. Fata'akhara Abu Bakar. Abu Bakar mundur. Tuh ngerti? Ta'ali ya Abul Hasan. Wahai ayah dari Sayyidina Hasan, sini. Nanti duduk sini. Terus Abu Bakar akhlak memuliakan Imam Ali bin Abi Thalib. Tuh, jadi Rasulullah, Abu Bakar, sahabat lain udah penuh yang tengah-tengah berpadat masjid. Tuh Sayyidina Ali datang belakangan karena ada suatu urusan entah dari mana. Tuh mau duduk segala macam nggak ada tempat. Kan kata Rasulullah, yang datang belakangan duduk dari situ. Imam Ali mau ngamalin. Tuh ngerti? Sahabat yang lain ngelihat diam aja, nggak ngasih tempat, nggak ngasih lewat, nggak apa. Si Abu Bakar ngelihat Sayyidina Ali datang tuh. Ta'ali ya Abul Hasan. Sayyidina Abul Hasan Ali, dengar. Fata'akhar. Sayyidina Abu Bakar agak mundur sedikit. Mendapat. Faqala Rasulullah Nabi Muhammad bersabda, la ya'rifu ahlal fadli illa ahlul fadl.
Tidak ada orang yang dapat mengetahui orang-orang yang ada kemuliaan dan keutamaan dari Allah kecuali orang yang punya keutamaan di mata Allah. Itu Sayyidina Ali punya keutamaan di mata Allah, punya keutamaan di mata Rasulullah. Tuh, orang nggak ada yang tahu keutamaan yang ada pada diri Imam Ali dari Allah kecuali Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar berani memundurkan posisinya, memberikan tempat kepada Imam Ali. Nah, ini orang Badui, orang polos, orang gunung, nggak tahu apa-apa. Begitu masuk, assalamualaikum ya ahlal idh syamih wal karm al badih, langsung Nabi Muhammad dipanggil, sini. Sayyidina Abu Bakar, ente geser. Sayyidina Abu Bakar, ente geser. Ini orang doksi. Wah, diopenin Rasulullah. Fagala Abu Bakrin. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, tujlisuhu baini wa bainak. Ya Rasulullah, engkau telah menempatkan tempat duduk kepada orang ini, ya, di antara engkau dan aku. Berarti Sayyidina Abu Bakar dipisah sama Rasulullah. Tuh ngerti? Wala a'lam ala wajhil ardi a'azza alayya minka. Ya Rasulullah, aku belum pernah mengetahui selama ini, ya, ada orang di permukaan bumi yang orang itu lebih mulia, lebih disanjung-sanjung, lebih dimuliakan oleh engkau ketimbang aku. Selama ini aku belum pernah tahu. Saya kan ngomong terang-terangan. Sahabat lain dengar. Kan selama ini kalau Rasulullah duduk, orang ingat Sayyidina Abu Bakar, ini tempat Sayyidina Abu Bakar. Pasti. Semua umumnya kita tahu, udah kau tahu sejarah. Pasti yang sebelah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, sini Sayyidina Umar, pasti sudah. Tuh. Ini Sayyidina Abu Bakar suruh geser Rasulullah. Dia tengah-tengah. Kaget Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasulullah, tujlisuhu, engkau telah menempatkan tempat duduk buat orang ini. Tuh nih, di tempat yang itu adalah antara aku dengan engkau. Berarti dia tengah-tengah, dia bisa Rasulullah Sayyidina Abu Bakar. Wala a'lam ala wajhil ardi a'azza alayya minka. Dan ya Rasulullah, aku sungguh belum pernah tahu kalau ada orang yang lebih mulia, yang lebih diagungkan, yang lebih disanjung-sanjung oleh engkau, ya, melainkan selain diri aku. Aku belum pernah tahu ya Rasulullah. Ternyata ada orang yang lebih engkau sanjung, ya, di mata engkau melebihi aku. Galak Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli alaihi, yang enggak berbuat, enggak bertutur kata kecuali wahyu. Beliau berkata, akhbarani Jibril alaihissalam. Sayyidina Abu Bakar, bukan berarti itu. Ini orang waktu dia tadi mau datang, malaikat Jibril ngabarin aneh. Tuh, kita kan ngeliat malaikat Jibril. Akhbarani Jibril, malaikat Jibril memberitahukan kepada aku. Apa kata malaikat Jibril? Tuh, annahu yusolli alaiya salatan. Ini orang, dia telah berselawat kepada aku, yang itu ilham dari Allah buat dia, ya, salatan dengan satu kalimat selawat, lam yusolliha ahadun min qablu. Seorang pun dari zaman Nabi Adam belum pernah berselawat kepada aku dengan bentuk selawat seperti dia. Tuh, jadi ada selawat nih yang kita bisa bawa pulang malam ini. Berebutan di bulan Rabiul Awal. Kita bawa pulang. Jangan bilang bid'ah, jangan. Yang bilang bid'ah nggak tanggung jawab sama kita di hari kiamat. Rasulullah akan menjamin kita dengan pasang badan. Tuh, ngerti? Perintah Al-Quran abadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu abadi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu, itu abadi di kiamat. Allah telah Maha berbicara. Pembicaraan Allah abadi. Jadi kalau orang bilang selawat itu anti, berarti Anda membatalkan firman Allah. Berarti itu surah Al-Ahzab hapus. Berarti nggak berlaku yang firman Allah. Tuh, nanti kita dikecohkan oleh orang-orang yang sok agama, padahal kita dibawa murtad sama dia, dibawa kafir. Hati-hati. Nggak setiap orang berilmu dia menuntun kita ke surga Allah. Hati-hati. Tuh, itu kan innallah abadi. Allah kan mau berbicara. Bicara Allah kan firman. Itu innallah kan firman Allah. Terus ya ayyuhalladzina amanu itu kan perintah Allah. Kapan Allah perintahkan kita? Kemarin. Tadi. Dari dulu, dari sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, Allah Ta'ala sudah memerintahkan kepada hamba yang punya iman. Lalu perintah itu batasnya sampai kapan? Al-Quran habis gak? Enggak kan? Abadi kan? Berarti sampai surga pun tetap Rasul dipuji. Karena namanya Muhammad. Apa itu Muhammad? Yang banyak memuji dan yang banyak dipuji. Sehingga nanti di surga semua orang memuji Nabi Muhammad SAW. Dia yang gak muji Rasulullah, kesian yang mau muji Anda siapa? Siapa? Lo meninggal belum dikubur, keluarga lo udah kepengen buru-buru lo mandiin bawa pulang. Jenazah kita orang udah kepengen buru-buru keluar dari rumah. Ya. Tuh, nanti mau menghina Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau bilang anti selawat, la ilaha illallah. Tuhannya siapa? Udah,
Kata Rasulullah, ini orang tadi malaikat Jibril datang kepada aku. Nih sebentar lagi masuk kepada Muhammad SAW. Orang Badui. Dia telah membaca selawat. Yang selawat tadi, lam yusalli alaihi ahadun gak. Sama sekali orang belum pernah ada yang berselawat seperti itu. Gala, Sayyidina Abu Bakar berkata, kaifa ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasulullah? Kaifa yusalli? Bagaimana dia berselawat ya Rasulullah? Gala, Nabi Muhammad menjawab, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Udah segitu doang selawatnya. Ana tuntut 3 kali insyaallah hafal. Dan maaf ana ngamalin. Ini ana tahu keterangan 6 tahun yang lalu. Insyaallah 6 tahun atau 8 tahun yang lalu. Sampai sekarang ana masih mengamalkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Udah segitu doang. Tuh. Gala Abu Bakar berkata, akhbirni ya Rasulullah an thawabi hadis salat. Ya Rasulullah, tolong dong beritahukan kepada aku dan juga buat yang lainnya ini, ya, akan pahala di dalam membaca selawat ini. Pahalanya apa tuh ya Rasulullah? Tuh, kalau kami ini membaca itu selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Gala Nabi Muhammad menjawab, "Lau kanatil biharu midadan wal asjaru aglaman wal malaikatu kuttaban la faniyal madatu takassaratil aglam wa lam tablugh thawaba hadis salat." Ya Abu Bakar, kata Rasulullah, seandai kata nih laut-laut yang ada di alam dunia seluruh dijadikan tinta, batang-batang pohon berikut dahan-dahannya digunakan jadi pulpen, dan malaikat yang Allah ciptakan yang tidak ada kecuali Allah, mereka yang Allah tugaskan untuk mencatat pahalanya, maka air laut sudah habis. Dahan-dahan potong, dahan-dahan pohonan, batangan semua udah patah, udah habis yang mereka pakai. Tahu nih, malaikat udah habis masanya karena kiamat terjadi. Belum tuntas pahala yang dijelaskan buat orang yang berselawat seperti itu. Yang ngomong Rasulullah bukan Khalid Zubaidi. Yang tidak mungkin huruf demi huruf dusta. Jadi orang yang baca salawat tadi, tahu nih, dunia udah hancur beserta isinya. Malaikat udah nggak nyatet lagi karena tinta udah habis. Pulpen yang mau digunakan habis. Sementara pahala yang mau diterangkan masih banyak. Buat ini orang yang bersalawat Rasulullah dengan bentuk kalimatnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Suka ada tuh orang dalam tahlil kebaca tuh. Ada tuh di luar sana dibaca tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang begitu tuh. Itu suka ada mirip-mirip ke situ. Suka ada. Kita ambil berkah baca 3 kali baru selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اصرف عنا السوء كل السوء فإنه
لا يصرف السوء إلا أنت اللهم اصرف عنا السوء كل سوء فإنه لا يصرف السوء إلا أنت اللهم اصرف عنا السوء كل سوء اللهم اصرف عنا السوء كل سوء اللهم اصرف عنا السوء كل سوء فإنه لا يصرف السوء إلا أنت فإنه لا يصرف السوء إلا أنت فإنه لا يصرف السوء إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بوصلك من صدك ونعوذ بقبولك من ردك ونعوذ بقربك من طردك اللهم اجعلنا من أهل طاعتك وودك وأهلنا لذكرك وحمدك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله ويكافئ مزيدا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم salli wa sallim wa barik alaihi wa lebih kurangnya minta maaf, minta ridha, minta ridha atas keterlambatan Anda dalam mengajar ya. Kalau datangnya nggak telat tadi karena hujan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.